Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bangun Handoko. Enaknya kali ini kita akan bahas tentang apa ya? Kita di sini akan membahas tentang teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Di sini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Simak video berikut ini. Teori kepribadian Albert Bandura atau biasa dikenal dengan Social Learning Theory. Biografi Albert Bandura. Bandura lahir tahun 1925 di Kanada. Bandura menempuh pendidikan di Universitas Iowa, bidang psikologi klinis, dan mencapai gelar PhD tahun 1952. Pada tahun 1953, Bandura bekerja di Universitas Stanford, di mana kini ia menjadi profesor dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Pada tahun 1974, Bandura pernah terpilih menjadi ketua American Psychological Association. Teori kepribadian Bandura. Albert Bandura sangat terkenal dengan teorinya, yaitu pembelajaran sosial atau dikenal dengan Social Learning Theory. Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Belajar sosial adalah perilaku dibentuk melalui konteks sosial. Perilaku dapat dipelajari baik sebagai hasil reinforcement maupun reinforcement itu sendiri. Pertama, manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Yang kedua, banyak aspek fungsi kepribadian melibatkan interaksi dengan orang lain. Teori kepribadian Bandura dikenal dengan eksperimen Bobodol yang menunjukkan bahwa anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Berikut seperti gambar yang dalam slide ini, bahwa anak ini meniru perilaku agresif setelah dia melihat tayangan orang dewasa memukul dan menendang boneka. Kemudian anak ini meniru perilaku yang dilihatnya tadi. Konsep dasar belajar sosial menurut Albert Bandura. Yang pertama, reciprocal determinis, yaitu tingkah laku manusia itu dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Yang kedua, beyond reinforcement atau tanpa reinforcement. Bandura menganggap reinforcement bukanlah satu-satunya pembentuk tingkah laku. Menurutnya, sesekali tanpa reinforcement, tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Yang ketiga, self-regulation atau cognition. Manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur dirinya sendiri. Struktur kepribadian menurut Bandura. Yang pertama, sistem self. Yang kedua, regulasi diri. Yang ketiga, efikasi diri. Yang keempat, efikasi kolektif. Yang pertama tadi, sistem self, yaitu tindakan manusia adalah hasil dari interaksi antara lingkungan, perilaku, dan manusia itu sendiri, atau ada hubungan timbal balik. Yang kedua, regulasi diri. Individu memiliki kapasitas
memotivasi dirinya sendiri untuk menetapkan tujuan personalnya, merencanakan strategi dan modifikasi perilaku. Manusia pada dasarnya punya kemampuan meramal atau kemampuan memprediksi. Yang ketiga, efikasi diri, yaitu kemampuan diri sendiri untuk menampilkan tingkah laku yang diarahkan sesuai hasil yang diharapkan, atau dalam arti keyakinan diri, sikap percaya diri. Yang keempat, efikasi kolektif, yaitu keyakinan yang ada dalam masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Dinamika kepribadian menurut Bandura. Bandura mengungkapkan bahwa motivasi adalah sebagai sumber inspirasi bertingkah laku. Motivasi sebagai konstruk kognitif, bersumber dari gambaran hasil dan harapan keberhasilan yang dicapai. Harapan diperkuat dengan reinforcement agar motivasinya untuk bertingkah laku sekaligus menetapkan tujuan. Perkembangan kepribadian menurut Bandura. Orang dapat belajar hanya dengan observasi perilaku orang lain atau modeling. Belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibanding belajar melalui pengalaman langsung. Menurut Bandura, ada faktor yang mempengaruhi dalam belajar observasi atau modeling, yaitu perhatian atau attention. Yang kedua, mengingat tingkah laku yang hendak ditiru ke dalam ingatan atau retention. Yang ketiga, reproduction atau reproduksi gerak atau memproduksi tingkah laku secara tepat. Yang keempat, motivasi dan penguatan. Kelemahan dan kelebihan teori belajar sosial. Teori belajar sosial mengandalkan peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ingin ditiru. Teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif. Kemudian, teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Tingkah laku seseorang bukan semata-mata refleks atas stimulus dan respon, tetapi timbul akibat dari interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.